Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Alfarizi dari kelas SI 2 Prodi D3 Sistem Informasi akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar keamanan sistem. Jadi pengertian keamanan sistem itu adalah suatu usaha untuk melindungi sistem komputer atau jaringan komputer dari ancaman atau serangan yang dapat eh, merusak atau mencuri data sensitif. Tujuan dari keamanan sistem adalah untuk menjaga keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan sistem komputer, serta mencegah akses yang tidak sah atau tidak diinginkan. Hal ini dapat mencakup penerapan kebijakan keamanan, perlindungan terhadap virus dan malware, penggunaan kata sandi yang aman, penggunaan teknologi enkripsi, pemantauan akses dan aktivitas pengguna, dan penanganan insiden keamanan. Di dalam materi dasar-dasar keamanan ini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama, steganografi, selanjutnya kriptografi, enkripsi, kunci private, kunci public, kombinasi kunci private dan public. Yang pertama, steganografi. Steganografi adalah suatu teknik dalam ilmu kriptografi atau keamanan informasi yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia pada suatu objek atau media tanpa terlihat oleh orang lain. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan komunikasi secara aman dan tersembunyi. Contohnya, penyembunyian pesan dalam gambar, suara, video, teks, ataupun dokumen lainnya. Dalam proses ini, pesan yang ingin disembunyikan diubah menjadi bentuk yang tidak terlihat manusia, namun masih dapat dibaca oleh mesin atau program. Kemudian pesan tersebut dimasukkan ke dalam media yang dipilih dengan cara mengganti bit-bit tertentu dalam file tersebut. Selanjutnya, kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik dan metode untuk mengamankan komunikasi agar hanya dapat dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang berwenang saja. Kriptografi terdiri dari dua teknik utama, yaitu enkripsi adalah mengubah pesan asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh kunci, dan deskripsi mengubah pesan terenkripsi menjadi pesan asli kembali. Kriptografi ini digunakan dalam banyak aplikasi keamanan, seperti sistem pembayaran online, surat elektronik, login, dan kata sandi, serta penyimpanan data rahasia. Terdapat beberapa jenis kriptografi, seperti kriptografi simetrik, yaitu sama-sama menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Kriptografi asimetrik menggunakan kunci perkalian, yaitu kunci publik dan kunci privasi. Dan kriptografi hash menggunakan fungsi hash untuk menghasilkan tanda tangan digital. Selanjutnya, enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah teks atau data biasa atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext dengan menggunakan algoritma enkripsi tertentu. Tujuan utama dari enkripsi ini adalah untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi atau data. Dan enkripsi ini ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengamankan informasi, termasuk enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Enkripsi simetris menggunakan kunci yang sama untuk menenkripsi dan mendekripsi data. Dalam enkripsi simetris, teks atau data biasa dienkripsi dengan menggunakan kunci rahasia yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Kunci ini digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext dan kemudian digunakan lagi oleh penerima untuk mendekripsi ciphertext menjadi plain text. Selanjutnya, enkripsi asimetris menggunakan pasangan kunci yang berbeda, yaitu kunci public dan kunci private. Kunci public dapat didistribusikan secara bebas, sedangkan kunci private harus disimpan secara aman oleh pemiliknya. Dalam enkripsi asimetris, plaintext dienkripsi dengan kunci public penerima dan hanya dapat didekripsi dengan kunci private penerima. Selanjutnya, kunci private. Kunci private menggunakan salah satu kunci keamanan pada sistem yang berfungsi untuk melakukan enkripsi data atau informasi yang sangat penting dan rahasia. Kunci private biasanya digunakan bersama dengan kunci publik dalam teknologi kunci publik atau public key infrastructure. Beberapa cara untuk menjaga keamanan kunci private antara lain, yang pertama menggunakan algoritma kriptografi yang kuat sehingga membuat keamanan sistem semakin tinggi. Yang kedua, menerapkan prosedur dan kebijakan yang jelas dan ketat dalam pengelolaan kunci private.
Yang ketiga, melakukan backup secara teratur agar kunci private tidak hilang atau rusak. Selanjutnya, kunci publik. Kunci publik merupakan salah satu teknik kriptografi asimetris yang digunakan untuk mengamankan informasi dan data dalam sistem keamanan. Teknik ini menggunakan pasangan kunci, yaitu kunci publik dan kunci private, yang berbeda satu sama lain. Dalam sistem keamanan, penggunaan kunci publik memungkinkan pengirim untuk mengirimkan informasi atau data yang terenkripsi ke penerima tanpa harus mengungkapkan kunci private yang digunakan untuk mendekripsi data. Namun, seperti halnya dengan teknologi keamanan lainnya, kunci publik juga rentan terhadap serangan dan kelemahan tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pengamanan dan pemeliharaan yang tepat untuk memastikan keamanan sistem dan data yang disimpan di dalamnya. Dan yang terakhir, kunci private dan public. Kunci private dan public saling terkait dan saling membutuhkan untuk memberikan keamanan sistem yang optimal. Kombinasi kunci private dan public dapat digunakan untuk membentuk protokol keamanan yang kuat seperti SSL atau Secure Socket Layer dan TLS, Transport Layer Security. Protokol ini membantu melindungi data dari serangan hacker dan memberikan keamanan pada transaksi online. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah keamanan sistem adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan data dan informasi. Perusahaan atau organisasi perlu memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan ketat untuk melindungi sistem dan data dari serangan yang mungkin terjadi di luar ataupun di dalam. Beberapa langkah penting harus dilakukan antara lain mengidentifikasi risiko, menyediakan software security yang cukup kuat, melakukan pengawasan dan pemantauan secara terus-menerus, serta mengedukasi karyawan agar lebih aware terhadap ancaman keamanan yang ada. Jika semua ini dilakukan dengan baik, maka risiko terjadinya kebocoran data dan kerugian finansial dapat diminimalisir dengan baik. Nah, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi dasar-dasar keamanan sistem. Salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.